iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Nah, kita langsung saja akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Nenses Simanjuntak dengan tema perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu, seperti biasa, disertai dengan Q&A nanti, lalu firman Tuhan disampaikan oleh hambanya sekitar 30 atau 35 menit, dan setelah itu banyak Q&A-nya, sehingga bisa menambah wawasan. 30-35 menit, oke ya Pak Denses, Pastor? Mic-nya dibuka dulu, Pastor. Baik, kami persilakan Pastor Denses Simanjuntak dengan tema perlengkapan senjata Allah. Silakan. Ya, baik. Salam, selamat pagi semuanya. Saat ini kita akan sharing mengenai satu tema di dalam Efesus 6, ya, ayat yang ke-14 dengan tema perlengkapan senjata Allah. Kita akan melihat ayatnya. Kita buka Alkitabnya, kita buka Efesus 6. Ya. Ya, ayat 13. Ya. Ayat 13 dan 14 ya, Pak. Ya. Boleh Pak Heri dibantu untuk membacakan? Boleh Pak, silakan. Ya, perlengkapan senjata Allah, Efesus 6 ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saya bacakan. Jadi berdirilah tegap, Ya. berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Ayat ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Baik, sampai di situ dulu. Kita belajarnya melihat dari ayat 13 sampai dengan 17. Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita akan melihat ayat per ayat makna secara konteks sebenarnya apa maksud dari setiap ayat ini, dan mungkin penjelasan saat ini penjelasan yang sepertinya kurang populer ya, kurang populer di masyarakat gereja, masyarakat kekristenan. Dan di sini kita melihat yang pertama ayat 13 dulu ya. Saudara, sebab dikatakan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, kita angkat satu kalimat, yaitu pada hari yang jahat itu. Nah, pada hari yang jahat itu berbicara jelas satu peringatan akan terjadinya penganiayaan atau masa kesukaran besar di Israel, di Yerusalem, ya, yang difinalisasi dengan penghancuran bait suci. Dan di sana sesuai dengan sejarah kita mengetahui banyak terjadi kematian. Bahkan menurut arkeolog ahli sejarah itu terdapat 3 juta kematian di sana. 3 juta nyawa hilang, dan disitulah disebut hari yang jahat itu. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada seluruh jemaat ya, melalui perantara jemaat di Efesus ya, bahwa bersiap-siap akan terjadinya hari yang jahat itu, sebab disinilah konteks bahwa kita harus tahu yang dikatakan hari yang jahat itu tadi, yaitu hari kesukaran besar, masa kesukaran besar, dan
penghancuran bait suci Yerusalem itu dengan dibunuhnya jutaan orang-orang Israel, dilemparkan ke dalam dapur perapian. Dan satu hal di sini dikatakan mengadakan perlawanan, ya saudaraku, bukan perlawanan dalam hal fisik, sebab ayat sebelumnya kan sudah dikatakan bahwa ayat 12 ya, bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi bukan perang melawan Roma pakai tombak atau pertumpahan darah, bukan ya. Tetapi perjuangan di sana adalah melawan ABCD ya, jenis-jenisnya. Nah, saudara, kita melihat bahwa yang pertama ada selengkap senjata Allah itu. Yang pertama itu berdiri tegap. Nanti kita bahas belakangan ya, saudara, mengenai musuh-musuh yang dikatakan di situ, yang bukan merupakan darah dan daging. Oke. Pertama, berdiri tegap. Saudara, berdiri tegap ini dimaksudkan adalah kepada orang-orang Israel yang sudah percaya kepada Injil Kristus. Diminta untuk tetap dulu berdiri tegap. Yang dikatakan berdiri tegap itu benar-benar sungguh-sungguh tegap di dalam Injil kebenaran, Injil Kristus itu. Sebab Injil Kristus itu ya, sejak diberitakan itu dikacau balaukan, digagahi ya, sesuai dengan konteks ayat Lukas 16 ayat 16. Nah, kebencian hal tersebut itu bermula dari ahli Taurat dan orang Farisi, dan mereka memprovokasi kerajaan Roma, dan provokasi itu berhasil sampai kepada telinga Kaisar Roma, dan itu membuat Kaisar Roma berang. Sebab apa? Ahli Taurat dan orang Farisi itu menakut-nakuti kepada Kaisar Roma, yaitu dengan menyampaikan pesan bahwa mereka jumlahnya sangat banyak dan mereka ini orang yang percaya kepada Kristus dari Nazaret, ya, itu akan melakukan pemberontakan besar-besaran. Dan tentunya Kaisar Roma takut dengan jumlah yang sudah jutaan ya, karena orang-orang Roma itu yang berjaga-jaga itu hanya prajurit ya, sekitar kerajaan, sedangkan masyarakatnya atau rakyatnya itu orang-orang sejahtera, rata-rata hampir semua sejahtera dan sangat mudah untuk dibunuh. Nah, dan tentunya kerajaan ini kemungkinan besar mereka akan terusir dari tanah Israel, bumi Israel. Nah, makanya itu hal itu membuat berang, yaitu Kaisar Roma ya. Pada waktu itu Kaisar Nero. Nah, hal yang membuat berang itu ya dinyatakan oleh Kaisar Roma dalam bentuk yaitu menghancurkan bait suci Yerusalem itu. Sebab bait suci Yerusalem itu adalah merupakan suatu tonggak, suatu alat utama bagi ya, kekuatan orang-orang Israel tersebut. Itu dianggap dia. Walaupun kita tahu bahwa itu cara Tuhan apa saja, yang jelas bahwa visi Tuhan bait suci itu harus dihancurkan, bait suci itu harus musnah, supaya jalan menuju kepada kebenaran Kristus dan jalan menuju pandangan atau paradigma kebenaran bahwa roh Tuhan sudah tercurah pada orang-orang percaya itu terbuka. Sebab banyak orang-orang sudah terima Injil Kristus, ya, mereka masih tetap pergi ke bait suci di Yerusalem. Nah, hal itulah yang sangat menyedihkan ya hati Tuhan. Orang-orang mengatakan ya, di bangsa Israel itu orang-orang mengatakan sudah percaya kepada Injil Kristus, bahkan mereka sudah mengajak satu isi rumahnya gitu. Tetapi mereka itu sendiri digoyahkan oleh Injil yang lain dan masih datang ke bait suci di Yerusalem. Itu sejarah membuktikan hal tersebut. Nah, hal itulah yang membuat hati Tuhan itu geram dan
murka Allah itu dikatakan di ayat ya di kitab Yoel juga dikatakan ya, harinya Tuhan itu artinya hari kemurkaan Tuhan akan Yerusalem itu, yang dimana masih berdiri penghinaan terhadap Kristus, terhadap roh Tuhan itu sendiri, yaitu masih diberlakukannya bait suci, di mana di sana masih diberlakukan sembelihan-sembelihan dan masih juga berlaku yang namanya ruang-ruang sampai kepada ruang maha kudus. Nah, baik saudara, dari situ kita akan melihat bahwa oh ternyata perjuangan orang-orang Israel pada waktu itu dinasihati oleh Rasul Paulus bukan bertempur melawan Kaisar Roma dengan pasukannya dengan cara bertumpahan darah, bukan secara fisik, bukan pukul-pukulan, bukan saling membunuh, ya, tetapi perjuangannya itu secara spirit. Nah, secara spirit ini pun bukan berbicara secara roh-roh yang banyak ditafsirkan dimengerti oleh orang-orang Kristen pada umumnya, melawan setan atau melawan penghulu, melawan pemerintah benua, penghulu negara-negara, bukan saudaraku ya, sampai kita katakan roh-roh jahat di udara itu setan-setan, bukan. Nah, ke arah sana tidak ada sama sekali konteks di sana, sebab Rasul Paulus tidak pernah berbicara hal itu di sini, sebab Rasul Paulus menulis dengan pandangan bahwa mereka adalah ya yang tadi dikatakan mereka itu adalah pemerintah, penguasa, ya penghulu dan roh-roh jahat, pakai bahasa kiasan saudara kepada jemaat di Efesus. Nah, itu pun untuk menghindari bocornya surat itu, gitu ya. Bahwa kalau Rasul Paulus menulis langsung itu kurang etis dan kurang dapat menjadi suatu rahasia, saudara. Makanya dia pakai bahasa perlambangan ya. Nah, dikatakan pemerintah, penguasa, penghulu, roh jahat. Oke. Nah, lalu berdiri tegap itu, saya ulangi, semuanya orang-orang percaya diminta untuk berdiri tegap, artinya berdiri tegap di dalam Injil Kristus itu, supaya tidak goyah sedikit pun. Dari mulai Injil itu adalah anugerah Tuhan semata-mata dalam kematian dan kebangkitannya, dan yang kedua adalah bahwa roh Tuhan itu sudah tercurah sesuai dengan janji Kristus kepada orang-orang percaya. Itulah yang diminta oleh Rasul Paulus supaya bangsa Israel, orang-orang Israel yang sudah percaya berdiri tegap, pegang teguh kebenaran itu. Baik, lanjut lembar kedua, yaitu berikat pinggangkan kebenaran. Nah, saudaraku, kalau di King James-nya dikatakan having your loins girt, ya, artinya miliki atau milikilah penggunaan ikat pinggang kebenaran itu. Artinya bukan hanya memiliki, tapi dipakai ikat pinggang kebenaran itu. Kalau gambarnya itu memang dari awal simbolkan itu adalah gambar prajurit ya saudaraku. Nah, apakah makna dari ikat pinggang kebenaran itu? Ikat pinggang kebenaran artinya setiap orang percaya berjaga-jaga periksa apakah dia masih pakai ikat pinggang kebenaran itu. Nah, ikat pinggang itu adalah suatu benda, kalau ikat pinggang ya, untuk mengikat ya celana dan beserta baju kalau di prajurit, supaya kalau berperang ya itu bajunya nggak lari ke sana sini dan celananya nggak melorot, ya kan? Tentunya kalau melorot kan nggak bisa perang kan. Nah, artinya ketika masuk kepada masa kesukaran itu, orang-orang percaya itu akan digocoh dengan tantangan-tantangan, mengajak mereka, ada juga memaksa mereka orang-orang percaya untuk beralih kepercayaan kembali kepada kepercayaan kebenaran oleh karena hukum Taurat, dan juga ditarik juga kepada penyembahan-penyembahan berhala dengan gaya hidup orang-orang Roma. Oke. Nah, dan juga orang-orang Yunani pada waktu itu. Nah, berikat pinggangan kebenaran itu mengarah kepada bahwa pinggang kita ini ya diikat oleh kebenaran Kristus.
Jadi ayat 1, ayat 2 itu kalimat pertama, kalimat kedua itu, senjata pertama, senjata kedua, tetap semuanya ini berbicara mengenai Injil Kristus. Ya, tetapi dalam hal konteksnya berbeda-beda di dalam kehidupan, dalam aktivitas kehidupan. Oke. Yang kedua ini bahwa kita tidak bisa ya, berjalan, beraktivitas, berlari, berperang, artinya melawan pandangan-pandangan itu kalau kita tidak mengikat, apalagi harus mengikat kencang. Artinya pegang kencang, kuat, yaitu kebenaran mengenai Injil Kristus itu. Kalau enggak, saudara tidak akan dapat bertahan. Kenapa? Karena celananya kedodoran. Musuh akan mengejar dan musuh akan membunuh dengan pandangan-pandangan di luar dari Injil Kristus. Singkat. Lalu kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga itu berbaju jirah keadilan. Baju jirah keadilan. Baju jirah itu adalah suatu pakaian, pakaian untuk melindungi bagian dada, ya, pakaian untuk melindungi bagian dada, dan itu dilapisi biasanya dengan besi, ya, besi atau juga ada baja, sehingga ketika ada serangan panah itu tidak dapat menembus dada. Tentunya saudara kalau berperang itu panah itu kalau nembusnya ke kaki masih bisa hidup, tapi kalau udah nembus ke dada, udah ke jantung, ke paru, pendarahannya langsung biasanya pendarahannya lebih kencang dan pasti cepat mati. Mungkin nggak nyampe 3 menit ya, udah langsung lemas mati. Tapi kalau kena paha atau kena kaki itu masih bisa lari-lari kabur gitu kan. Nah, kenapa dikatakan berbaju jirah keadilan disampaikan Rasul Paulus? Ya, karena berbicara baju jirah keadilan itu berbicara mengenai sikap hati. Ini sikap hati. Jadi hati itu banyak yang diserang oleh orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Hati mereka diubahkan dan hati mereka bangsa Israel itu banyak berpaling kepada yang namanya keuntungan atau kebutuhan perut. Dan hati mereka itu dirusak juga oleh yaitu suatu pandangan yaitu yang disebarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi bahwa suatu ketidakadilan jikalau Injil itu adalah kasih karunia semata. Sebab ahli Taurat dan orang Farisi lah pertama membagikan ini bahwa kalau begitu enak dong. Kalau orang berbuat salah tidak dikutuk Tuhan, tidak dapat penghukuman dari Tuhan. Jikalau orang itu berzina enak dong. Kalau misalnya kamu lihat apa jikalau anakmu digagahi, terus kau mengampuni, kau hatimu sukacita. Terus apabila kau dicuri, apabila kau ditipu, lalu orang yang menipu itu tidak diapa-apain, lalu kau katakan diampuni. Di situ ternyata hati orang-orang Israel banyak terkecoh. Ini banyak saudaraku yang kisah di sana itu yang tidak diungkapkan, kejadian-kejadian di sana. Dan di sana itu akhirnya banyak terjadi penyimpangan, peralihan kepercayaan. Makanya saudara, saya akan singgung sedikit, ada satu ayat juga yang diartikan mengenai keselamatan. Itu dikatakan di Matius 7. Nah, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, banyak mengertinya bahwa itu berbicara bahwa barang siapa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, diselamatkan artinya apa? Memiliki hidup yang kekal. Padahal di situ konteksnya diselamatkan dari hari yang jahat itu. Nah, karena banyak orang-orang tidak lagi memakai baju jirah keadilan, yaitu keadilan siapa? Keadilan Kristus, keadilan Allah sendiri. Yaitu apa? Allah memiliki keadilan bahwa semua manusia itu tidak ada satupun yang dapat kembali pulih hubungannya dengan Allah, sekalipun dengan berjuang berusaha hidup baik, sebab hukum Taurat mengatakan sedikit saja atau satu saja dilanggar, sudah melanggar keseluruhan hukum itu. Maka
Hal itu membuat tidak ada satupun manusia akan kembali berdamai bersatu dengan Allah. Makanya Allah itu memberikan keadilannya, yaitu apa? Dengan menjadikan dirinya Kristus Yesus, ya, lalu disembelih, artinya mati, mengalami keterpisahan dan bangkit. Dan ketika bangkit itu berubahlah Allah itu menjadi Kristus yang diurapi. Dan barang siapa yang setuju pandangannya terhadap kematian Kristus itu, di mana Kristus itu mati oleh karena menerima ganjaran hukum Taurat, maka orang itu pun tersebut sesuai dengan Roma 6 ikut dikuburkan bersama Kristus. Itulah berbicara keadilan Allah. Bahwa keadilan Allah itu sudah ada pada bangsa Israel, diberitakan ke seluruhnya, namun banyak yang beralih, tidak terima akan kesalahan orang lain yang begitu saja tidak dianggap lagi oleh Tuhan, seperti saudara. Dan disitulah hati orang-orang Islam itu banyak yang beralih hatinya, dan hatinya telah dirusak. Dan hati ini berbicara hati nurani, seperti Rasul Paulus juga di kitab yang lain pernah mengatakan, mereka yang telah mengecap hatinya, yaitu hati nuraninya, bahkan dikatakan itu dibiarkan oleh mereka sendiri, dirusak oleh pandangan-pandangan dunia lagi, pandangan masa lalu, yaitu ikatan perjanjian hukum Taurat. Senjata yang keempat adalah kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, saudara, ternyata terbukti dari ayat ini, dan juga dibuktikan oleh buku-buku sejarah peristiwa pada masa 7 tahun masa kesukaran itu, ternyata benar. Rasul Paulus sudah mengingatkan, karena Rasul Paulus punya pewahyuan, ya, karena dia ahli Taurat. Kalau ahli Taurat yang sadar, ya, apalagi murid Gamaliel, dia itu pakar dari Taurat, pakar dari perjanjian lama. Dia tahu apa maksud dari penggenapan kitab Yoel itu. Nah, nanti dalam kitab Yoel itu dikatakan, ya, harinya Tuhan, dan segala sesuatu itu sangat menyakitkan terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi di Israel, dikatakan. Nah, di sana akan membuat orang-orang Israel yang percaya akan mengalami rasa kecut, rasa tawar hati, ketakutan. Jadi mereka akan menyelamatkan diri mereka sendiri dengan cara mereka menutup mulutnya, bahkan banyak sekali yang menyangkal dan membuang Injil Kristus tersebut. Maka dari itu Rasul Paulus justru menasihatkan untuk orang-orang percaya punya kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan ternyata di sana dikatakan jangankan untuk rela, mereka cuma tutup mulut, dan banyak yang mengerikan, yaitu apa? Banyak yang menyangkal. Makanya itu Tuhan Yesus bilang, barang siapa menyangkal aku, artinya barang siapa menyangkal karya yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus itu, yaitu kematian dan kebangkitannya, maka aku pun akan menyangkal dia di hadapan Bapakku. Artinya orang-orang yang menyangkal itu tidak lagi masuk hitungan akan orang-orang yang akan diselamatkan dari masa kesukaran tersebut, saudara. Dan perlu saudara kita sama-sama ketahui bahwa orang-orang yang tetap percaya kepada Injil damai sejahtera itu, Injil Kristus itu, diselamatkan nyawanya oleh Tuhan sendiri dengan cara Tuhan yang luar biasa, sesuai dengan nasihat arahan Tuhan Yesus yang mengatakan, jikalau hal itu terjadi, hal itu apa? Hal itu yaitu hari kesukaran di mana orang-orang akan dibunuh, ya, orang-orang percaya akan dibunuh, dicari orang-orang Israel, larilah kau ke bukit-bukit, ke gunung-gunung di Yudea. Dan luar biasanya mereka lari bersembunyi ke sana sampai akhirnya, ya, tentara Romawi, ya, atas perintah kaisar untuk membuka jalan, membelah jalan Bukit Zaitun itu untuk nyari mereka, orang-orang percaya yang tetap bertahan dalam Injil Kristus itu. Makanya itu ada dikatakan Bukit Zaitun terbelah dua, yang dimana banyak sekali mayoritas mengertinya Bukit Zaitun terbelah dua
pas Yesus datang gitu. Padahal itu berbicara apa? Berbicara penggenapan akan roh Tuhan yang akan diakui di bangsa Israel secara penuh, di mana dengan wujud bait suci itu harus disingkirkan. Nah, di sanalah ternyata pengertiannya adalah bangsa Roma itu membelah bukit Zaitun untuk mengejar semua orang-orang percaya. Dan akhirnya mereka tidak dapatkan siapa saja di situ dibunuh mereka. Yang penting orang-orang Israel. Bahkan orang-orang yang ditangkap disuruh menyangkal. Mau menyangkal, ketika menyangkal malah dibunuh. Itu peristiwa yang mengerikan. Ketika menyangkal malah dibunuh oleh bangsa Roma, tentara Roma. Nah, disitulah hal yang sangat-sangat memprihatinkan. Mereka pikir dengan menyangkal Injil Kristus mereka selamat, malah dibunuh, diseret. Jadi di sana itu peristiwanya dibawa hidup-hidup ataupun sudah mati, digerek semua pakai gerobak, ya. Makanya kalau dibuat filmnya mengerikan, saudara. Kalau saya baca buku sejarah itu, digiring semua oleh tentara Roma itu dalam kurun waktu yang cukup panjang mereka dibuang dan jumlahnya 3 juta orang. Nah, ini mengerikan. Nah, makanya saudara, Rasul Paulus itu menasihatkan bahwa ayo pakailah kasut, atau yang dikatakan sekasut itu alas kaki, ya, yaitu alas kaki di mana mereka rela untuk beritakan Injil. Kenapa disebut alas kaki, saudara? Karena alas kaki itu berbicara, ya, pelindung dalam perjalanan mereka. Justru kalau engkau mau memiliki perlindungan dari hari yang sudah itu, kau harus memakai pelindung kasut perjalanan hidupmu itu, ya, dengan rela memberitakan Injil Kristus. Jangan kompromi, jangan menyangkal. Kompromi pun itu sudah tidak masuk lagi hitungan menjadi tubuh Kristus. Dengan kompromi bahwa oke, bolehlah tetap masuk lagi ke bait suci, tetap tidak bisa, dan itu tetap di hadapan Tuhan tidak masuk dalam orang-orang yang harus diselamatkan oleh Tuhan pada masa penganiayaan besar itu terjadi. Baik, saudara, kita lihat senjata yang kelima, perisai iman. Nah, perisai iman tentunya, saudara, kita mengetahui bahwa perisai itu, ya, dipakai prajurit di tangan kiri atau di tangan kanan, ya, dimana kalau dipakai di tangan kiri, tangan kanannya itu pedang. Perisai iman tentunya berguna untuk melindungi atau menangkis, ya, serangan panah, serangan pedang ketika ingin disabet dengan pedang. Tentunya dia dilindungi dengan perisai iman. Perisai iman itu berbicara yaitu suatu alat untuk melindungi, ya, melindungi dirinya dari kematian, penganiayaan itu. Apa yang disebut perisai iman? Yaitu suatu perisai perlindungan di dalam diri seseorang orang percaya itu, yaitu apa? Dengan memiliki iman itu Kristus itu sendiri. Apa maksudnya iman atau Kristus itu sendiri? Dia tetap berpegang kepada tentang iman, yaitu sang bayang-bayang Kristus itu sendiri. Nah, iman, saudara, kita tidak bisa beralih kepada pengertian iman, percaya akan sesuatu terjadi untuk saya. Misalkan saya punya iman, punya mobil akan dikasih, punya rumah akan dikasih, iman akan sembuh. Bukan. Di sini perisai iman berbicara iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat sesuai dengan kitab Ibrani 11 itu. Nah, saudaraku, iman ini berbicara yaitu tentang Kristus, sekalipun di dalam bayang-bayang itu tentang Kristus. Sebab apa? Sebab orang-orang Yahudi, ya, imannya berbeda, bayang-bayang tentang Kristusnya itu berbeda. Pada masa Kristus sudah lahir, mati dan bangkit, mereka imannya, bayang-bayang Kristusnya, bayang-bayang Mesiasnya itu belum hadir. Tetapi bagi orang percaya bahwa bayang-bayang Kristus itu sudah hadir ketika yang lahir di kandang domba itu, yang mati disalibkan, yang bangkit pada hari ketiga, lalu naik ke surga, lalu dia berjanji akan kembali
yaitu ketika dia kembali akan sama seperti dia datang kembali, dan dia katakan janji yang terakhir ada dikatakan, aku akan mencurahkan rohku dan engkau tidak akan kubiarkan seperti yatim piatu, dan penggenapannya itu di zaman yaitu Pentakosta tersebut. Nah, iman itulah yang harus dipegang oleh orang-orang percaya, yaitu bayang-bayang Kristus, di mana sang iman itu sudah terjadi, teraplikasi, dan menjadi suatu realita, yaitu realita Kristus secara full. Itu saudara. Dan di sanalah yang dapat menangkis, yaitu hantaman, yaitu berbicara paksaan orang-orang Roma, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, untuk memukul atau menyabit pedang itu, menyambar orang percaya itu, supaya orang percaya itu mati terbunuh. Mati terbunuh dengan cara apa? Dengan situasi bahwa dia menyangkal Injil Kristus tersebut. Nah, di situ dikatakan makanya gunakanlah perisai iman. Baik, saudaraku, ayat yang ke-6, senjata yang ke-6. Nah, ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu bicara ketopong itu ya, helm ya, atau penutup kepala. Oke. Nah, penutup kepala yang akan membawa mereka itu selamat dari hitungan orang-orang yang akan masuk dalam penghukuman di masa kesukaran tadi. Ya, di tahun 70, di penghancuran Yerusalem, di mana jutaan orang Israel itu dibunuh. Nah, ketopong keselamatan. Ketopong itu bicara isi kepala kita. Ya. Itu berbicara mindset pandangan kita. Ya, yaitu adalah Injil Kristus. Dan itulah yang akan menyelamatkan kita dari penghancuran, pembunuhan di tahun 70 tersebut. Jadi ketopong keselamatannya bukan ketopong perlindungan, terus keselamatan itu keselamatan kekal surga atau keselamatan kehidupan kekal, bukan. Keselamatan itu apa? Menyelamatkan dia. Jadi pola pikir ya yang merupakan suatu keselamatan yang menyelamatkan mereka itu dari penghancuran di sana, pembunuhan di sana. Gitu. Baik, dan pola pikir mindset itulah yang banyak tergoda oleh orang-orang ahli Taurat dan Farisi, sehingga semuanya terdata sangat banyak orang-orang percaya, orang-orang Israel yang telah mendengar dan menerima Injil Kristus itu menyimpang lagi. Sebab sekali saya katakan berkali-kali, banyak yang menyimpang. Banyak yang menyimpang. Maka dari itu ada satu kata yang Tuhan Yesus pernah katakan di film juga ketika dia naik ke surga. Artinya dia menghilang kembali ke dalam wujud rohnya, itu dikatakan, ketika aku kembali ke bumi, apakah aku dapati iman di bumi? Saudara, itu pun berbicara dalam konteks apa yang dipikiran Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu apa? Ketika aku kembali ke bumi, itu apa? Ketika aku mencurahkan rohku ke tanah Israel itu, ke orang-orang Israel itu yang percaya, apakah aku menemukan kelompok atau banyak orang Israel tetap berdiri teguh di dalam Injil Kristus itu? Bicara iman, apakah tetap kudapati iman di bumi? Iman itu berbicara bayang-bayang Kristus. Bayang-bayangnya saja sudah tidak dipercayai, apalagi ya realitanya. Nah, disitulah saudara relevansinya juga dinasihatkan oleh Rasul Paulus, Rasul Petrus, terutama Rasul Paulus kepada hampir seluruh jemaat-jemaat sampai kepada di Timur Tengah atau Asia Kecil itu, di jemaat Galatia, Efesus, Korintus, terutama Korintus juga dinasihatkan di 1 Korintus 12 dan 13 gitu. Untuk apa gitu? Kamu punya iman, kamu punya pengharapan, tetapi kamu tidak punya kasih. Kamu punya iman itu bayang-bayang Kristus, kamu punya tentang pengharapan yaitu keselamatan itu. Kamu punya yaitu ketika Yesus mati dan bangkit, kamu percaya. Tapi kamu tidak percaya kepada sang kasih itu, roh yang dijanjikan tercurah kepadamu. Itu sama aja bohong. Itu bagaikan gong yang gemerincing.
itu kesia-siaan. Buat apa kamu percaya bayang-bayang Kristus? Kamu percaya realita Kristus yang sampai hanya kepada kematian kebangkitan, tapi kamu tidak percaya kepada rohnya yang sudah tercurah. Itu adalah kesia-siaan. Itu adalah satu paket, satu keutuhan mengenai keselamatan di dalam Kristus, yaitu bersatunya pendamaian Kristus dengan Allah dengan kita di dalam Kristus. Baik saudara, yang ketujuh, pedang roh, yaitu firman tentang Kristus itu sendiri. Apa sih pedang roh? Yaitu suatu senjata untuk kita memerangi ya pandangan-pandangan kefasikan, ya kezaliman terhadap Allah, kekejian terhadap Allah. Itu kita harus lawan dengan pedang roh, karena ya di hadapan Allah itu, di hadapan Tuhan, bahwa yang masih masuk kepada bait suci padahal roh Tuhan sudah tercurah di Pentakosta, itu adalah suatu kekejian di hadapan Allah. Maka itu pakailah pedang roh untuk supaya kita dapat memerangi pandangan-pandangan ya Injil manusia, pandangan-pandangan berhala, pandangan-pandangan orang fasik, pagan dan lain-lain. Dan relevansinya kepada kita sekarang, kita harus tahu saudara, bahwa firman tentang Kristus itu berbicara suatu keutuhan pengetahuan kebenaran akan Kristus, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Firman tentang Kristus itu yaitu iman, pengharapan, dan kasih, yaitu Kristus di dalam bayang-bayang, Kristus di dalam realita kematian dan kebangkitannya yang disebut pengharapan, dan Kristus dalam hal roh itu yang tercurah kepada kita, yaitu pada masa Pentakosta, dan yang terus bergulir sampai saat ini ketika orang percaya akan kematian dan kebangkitan dan roh Tuhan ada pada. Jadi sebenarnya saudara, bahwa orang-orang yang masih merasa bahwa di dalam dirinya itu bukan roh Tuhan Yesus, roh Kristus, maka orang tersebut dapat kita katakan sesuai dengan firman Tuhan bahwa orang-orang tersebut tidak masuk dalam yang dikatakan orang-orang percaya. Sebab kalau zaman dulu masih masuk bait suci dan sekarang nggak ada bait suci ya, tetapi mereka membuat bait suci Yerusalem itu membuat sendiri dengan kerennya, dengan kreativitasnya sendiri. Yaitu apa? Contohnya, hal yang sederhana. Banyak orang merasakan ada kehadiran Tuhan ketika mereka datang ke gereja. Lalu orang-orang juga mengatakan, mari kita berkumpul, 2-3 orang berkumpul, dia hadir di tengah-tengah kita. Berarti kalau sendiri, ya roh Tuhan Yesus tidak hadir di tengah-tengah kita. Nah, jadi bait suci itu dalam bentuk 2-3 orang berkumpul, itulah yang makna yang tidak tepat itu, yang merupakan satu hal yang sebenarnya sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan sendiri. Lalu juga mengatakan kalau kita ibadah, kita harus perbaiki saudara, jangan lagi kita punya persepsi yang tidak sesuai dengan firman yang mengatakan kami mengundang hadirat Tuhan hadir di sini. Kami mengundang hadirat Tuhan hadir di sini, nggak bisa. Roh Tuhan ada pada kita, bagi kita yang percaya kepada Injil Kristus. Dan roh Tuhan itu ada pada kita. Dan tidak bisa lagi itu diundang-undang di suatu ibadah, mengundang hadirat Tuhan hadir. Tidak saudara. Itu adalah pandangan yang pada waktu tahun 63 sampai 70 itu gencar dilakukan oleh ahli Taurat, orang Farisi, orang Yunani juga, pakar-pakar Yunani dan teolog-teolog Yunani yang jago kreativitasnya akan hal-hal dongeng-dongeng, dan mereka terkenal dengan bangsa 1000 dewa. Makanya itu Tuhan pun dikategorikan dengan 3, dan Tuhan dikategorikan dengan suatu pribadi-pribadi yang berbeda-beda, di mana pribadi yang berbeda-beda itu satu kesatuan tapi terpisah-pisah. Lalu sampai saat ini masih diberlakukan seperti itu. Padahal hal tersebut
bukanlah demikian. Baik saudara, demikian sharing firman kita. Lalu satu hal, saudara, 1 menit belum saya tutup ya, bahwa saya ulangi bahwa tentang pemerintah itu, kalau kita selidiki ya, pemerintah itu berbicara, pemerintah itu tingkatan yang tertinggi pada waktu itu di bangsa Israel. Siapa itu mereka? Yaitu Kaisar Nero dan Jenderal Titus itu. Hati-hati, melawan kita adalah mereka. Yaitu Pak, mereka mau membantai kita dan menyarankan kita untuk apa? Untuk menyangkal Injil Kristus itu. Karena bahaya bagi mereka. Karena orang-orang yang percaya kepada Injil Kristus akan berontak kepada mereka. Penguasa-penguasa itu bicara orang-orang yang berkuasa, yang memiliki kuasa, mengubah hukum, mengubah hari. Itu mereka adalah orang-orang yang ada di mahkamah agama pada waktu itu. Penghulu-penghulu, mereka itu adalah penghulu-penghulu itu yang berkuasa atas kota demi kota. Ya. Contohnya Herodes, wali kota Yerusalem. Dan roh-roh jahat di udara, artinya itu adalah simbol dari ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kenapa disebut di udara? Karena mereka yang mengabarkan, yang mereka ada di udara. Apanya? Mereka hidupnya ada di udara. Di udara di sini adalah simbol, saudara. Bukan udara hirup begini. Udara itu adalah simbol dari suatu kehidupan ya rohani. Gitu. Udara itu kehidupan rohani. Oke? Nah, kehidupan rohani itu dimiliki, dikuasai oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan mereka juga lah yang berkuasa atas bait suci Yerusalem itu, saudara. Makanya mereka disebut roh-roh jahat di udara. Artinya roh jahat, jiwa mereka, spirit mereka itu adalah jahat. Sebab apa disebut jahat? Menentang Injil Kristus itu sendiri. Baik, terima kasih puji Tuhan. Demikian sharing dari saya. Ya, terima kasih Pendeta Nenses Simanjuntak untuk firman-Nya yang luar biasa. Kita akan lanjutkan dengan Q&A. Pendeta Nenses Simanjuntak sudah siap? Ya, sudah. Sip. Terima kasih. Jadi penjelasannya tadi begitu gamblang tentang perlengkapan senjata Allah, dan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya bisa langsung raise hand atau bisa langsung bertanya. Silahkan Bapak, Ibu, karena perlengkapan senjata Allah ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari dan sudah ada dalam kita semua. Kan Bapak Ibu? Pak Pendeta Nenses, sambil kita menunggu teman-teman yang akan bertanya, dari 7 penjelasan tadi perlengkapan senjata Allah itu, bisa nggak ditarik kesimpulan bahwa poin nomor 5 itu firman Allah, firman Allah yang ya, maksudnya perisai iman itu adalah Kristus itu sendiri. Nah, dengan perisai itu sudah menyangkut sama perlengkapan Allah yang lainnya. Bisa begitu nggak? Atau dengan yang ketujuh tadi pedang roh, firman Kristus. Jadi segala petopong keselamatan, segala macam tercakup semua di perisai iman itu. Apa bisa begitu disimpulkan? Mic-nya, Bro? Ya. Apa memang bisa? Iya. Perisai iman. Ya, iman tadi itu berbicara tentang ya pengetahuan kebenaran akan Kristus tadi, dan itu yang menjadi perisai orang percaya. Nah, mindset atau pola pikir, pandangan kebenaran tentang Kristus itu, itulah ya yang disebut menjadi perisai kita, gitu. Itu yang menjadi perisai kita dari sabetan pedang si jahat. Yaitu kalau pedang itu selalu pedang itu berbicara firman atau perkataan. Kalau pedang si jahat itu perkataan si jahat. Sebab kita tahu bahwa iblis pun punya perkataan-perkataan yang jahat kan. Nah, iblis itu kalau cerita di Taman Eden kan dia jelaskan perkataannya, oh kau tidak akan mati,
sekali-kali. Hmm. Bahkan kau nanti akan sama seperti Allah, memiliki hukum sendiri, memiliki kebenaranmu sendiri, kan itu ya. Nah, begitulah Pak Oke. Heri. Ya, thank you. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin langsung bertanya? Langsung saja bertanya. Pak Yohanes Guntara, Pak Yohanes Budi Harjo, ini ada banyak Yohanes. Selamat datang, selamat bergabung, Pak. Dengan Pak Jonathan, Itu ada selamat bergabung, Pak Jonathan. Franklin tuh. Bro, itu ada sahabat baru kita, Pendeta Franklin dari daerah Cinere. Pak, selamat bergabung, Pak Pendeta Franklin. Silakan. Nah, sambil nunggu juga, tadi menarik yang Bro bilang 2-3 orang berkumpul maka Allah hadir. Nah, lalu dikatakan mari kita undang hadirat Tuhan. Nah, ini kayaknya dari luar, Bro ya. Itu gimana tuh, Bro? Kayaknya Allahnya di luar, Pak. Mic-nya, Bro, mic-nya. Oh iya, nah itu tadi yang saya singgung sedikit seperti itu ya. Nah, itulah yang terjadi atau fenomena yang ada di kalangan kekristenan kan, Ya. bahwa pemahaman roh Tuhan itu bisa diundang hadir ya di satu tempat, dan kehadiran Tuhan Yesus itu ketika 2-3 orang percaya itu berkumpul seperti itu kan. Nah, padahal satu sisi lagi kita mengatakan bahwa roh Tuhan ada pada orang percaya gitu. Lalu apa sih makna dari 2-3 orang berkumpul? Aku ada. Ya, Yesus mengatakan waktu itu, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tempat itu. Aku hadir di situ. Nah, saudara, kita lihat perikopnya, kita lihat latar belakangnya. Yesus sedang mengatakan kepada siapa? Ya kan? Kepada murid-murid pada waktu itu. Di situ berbicara mengenai kesatuan mereka, yaitu di mana mereka kalau 2-3 orang itu berkumpul, mereka adalah statusnya sebagai saksi akan Injil Kristus. Dan Tuhan Yesus sendiri memakai paradigma, memakai hukum undang-undang yang mengatakan bahwa 2-3 orang saksi, maka pernyataan itu sah. Nah, jadi 2-3 orang berkumpul itu, yaitu saksi-saksi Kristus itu, ya, yang menyatakan tentang kebenaran Injil Kristus itu, maka dikatakan sah, mereka menjadi suatu komunitas tubuh Kristus. Nah, di mana komunitas tubuh Kristus itu, ya Kristus itu sendiri hadir sebagai kepala. Dan bukanlah pengertian bahwa kalau 2-3 orang percaya berkumpul, Yesusnya hadir di situ. Bukan begitu pengertiannya. Karena konteksnya tidak berbicara kehadiran Tuhan itu dibatasi dengan 2-3 orang berkumpul. Tetapi itu berbicara tentang prinsip tubuh Kristus itu sendiri. Sebab kalau kita lihat baca ayat di bawahnya terus sampai di atasnya juga, itu ada lagi yang mengatakan di mana orang percaya punya kuasa mengikat. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Itu apa? Yang kebanyakan dipandang itu adalah kalau kita mengklaim sesuatu permintaan, 2-3 orang berdoa dalam namaku, ya, meminta kepada Bapa, maka aku memberikannya dari sorga, katanya. Bapa di sorga akan memberikannya. Itu kan berbicara apa? Berbicara kesaksian 2-3 orang yang dianggap sah secara hukum, maka mereka dianggap sah secara hukum, yaitu apa? Mereka adalah tubuh Kristus. Dan aturan itu Tuhan sendiri yang menetapkan itu, di mana 2-3 orang berkomunitas, ya, disebutnya komunitas tubuh Kristus. Dan di mana 2-3 orang komunitas tubuh Kristus menyatakan, bersaksi kemana-mana, ke setiap orang menyatakan mengikat atau melepas, apa yang diikat? Yaitu apa yang diikat? Yang diikat itu adalah hukum-hukum. Yang dilepas itu apa? Hukum-hukum di sorga. Apa yang diikat hukum di bumi akan terlepas juga hukum di sorga. Artinya apa? Ketika engkau mengikat hukum yang ada di bumi, yang itu disimbolkan, dinyatakan di dalam bait suci itu, ya, maka di sorga itu akan diikat. Ketika kau lepas yang di bait suci Yerusalem itu,
kau lepas, ya, itu di surga itu akan terlepas. Artinya apa? Kau tidak terikat dan tidak terlepas, tidak terikat lagi di bumi ini akan bait suci, ya, maka hal itu pun terikat di apa? Di surga, di hadirat Allah itu, di roh Allah itu sendiri. Dan kalau apa yang kau lepas di bumi itu akan terlepas di surga. Bumi itu sendiri lagi bicara tentang apa bait suci di Yerusalem itu. Jadi kalau ketika saksi-saksi di Yerusalem itu, saksi-saksi 2-3 orang murid itu mengatakan, kami melepas bait suci itu tidak lagi menjadi suatu ukuran kami untuk bertemu dengan Allah, sebab roh Allah sudah ada pada kami. Maka itu pun akan terlepas di mana? Di bumi, dan tertuju di surga terlepas juga. Begitu. Jadi ada suatu kuasa dari 2-3 orang yang merupakan saksi yang dinyatakan sebagai secara hukumnya sah, ya, bahwa kebenaran roh Allah itu ada pada mereka dan bahwa kebenaran bait suci itu sudah tidak lagi berlaku. Nah, makanya itu demikian geramnya ahli Taurat dan orang Farisi menyampaikan hal itu. Karena mereka habis itu diutuskan 2-3 orang diutus. Untuk apa? Untuk menyaksikan itu. Dan 2-3 orang itu, ya, sah dinyatakan komunitas atau kumpulan tubuh Kristus itu yang akan bersaksi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Wah, terima kasih penjelasannya, Pak. Jadi jauh berbeda yang saat ini kita dapatkan dalam hari-hari. Oke, terima kasih Bro Nenses. Bapak Ibu, silakan ada yang mau bertanya? Bisa langsung saja. Memang dari 2-3 orang berkumpul ini banyak orang sampai bilang, wah, orang Kristen jangan sampai ngumpul. Kalau sampai berdua ngumpul bertiga, Tuhannya hadir. Jadi ya sendiri-sendiri baru kita patahkan. Iya, betul Pak. Begitu, Bro. Gitu. Baik, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Pak Yohanes Guntara, udah lama nggak ketemu. Atau Pak Franklin bisa mengomentari kalau berkenan, Pak. Pak Pendeta atau Pak Jonathan? Silakan Pak Jonathan. Ya. Ya, saya bertanya aja ya, boleh ya Pak ya? Baik, Jadi silakan boleh, Pak. kita diberi perlengkapan senjata Allah, tadi Bapak terangkan ada 7 poin. Ya. Perlengkapan senjata Allah itu digunakan untuk diri kita atau untuk melawan serangan iblis, serangan orang lain, atau gimana Pak? Jadi konkretnya mungkin bisa diperjelas Pak. Itu diperuntukkan untuk diri kita atau untuk roh-roh di udara, untuk iblis, untuk orang lain, atau terutama yang bagaimana? Mungkin bisa diperjelas buat saya. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih Pak Jonathan. Silakan Pendeta Nenses. Ini pertanyaan yang bagus, yang banyak kita sering dengar. Silakan. Iya, seperti tadi kita udah dengarkan. Sekarang kalau kita melihat Alkitab, pertama secara konteks, ya. Lalu kedua, apakah yang secara konteks itu masih dapat berlaku dalam masa sekarang? Ya. Jadi Alkitab itu ada yang tidak berlaku lagi dan ada yang masih berlaku secara progresif. Nah, pada waktu itu secara konteks, ya, Rasul Paulus itu mengingatkan kepada orang-orang percaya, ya, Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada orang percaya, ya, kalau untuk perlengkapan senjata rohani itu, ya, Rasul memperingatkan kepada orang percaya pada waktu itu, ya, yang pada waktu itu, karena akan mendapat serangan dari, ya, kerajaan Roma, ya, Kaisar, Mahkamah Agama, ahli Taurat, orang Farisi, ya kan, Saduki dan lain-lain semuanya. Baik. Dan kalau kita lihat relevansinya saat ini, apakah masih progresif? Progresif tetap masih, tetapi tentunya yang kenyataannya kita bukan lagi berhadapan dengan orang atau bangsa Roma, kerajaan Roma, ya. Tapi kita berhadapan dengan orang-orang yang tanda kutip Kristen, ya, agama Kristen, tetapi sesungguhnya pandangan dari ahli Taurat dan orang Farisi bercampur dengan monopoli atau intervensi teologi Yunani,
yang dikendalikan seluruhnya oleh bangsa Roma atau kerajaan Roma tersebut. Itu kalau zaman sekarang ini, yaitu ada pada doktrin-doktrin yang ada di agama Kristen itu sendiri, yang tentunya yang bertentangan dengan Injil Kristus tadi. Begitu Pak? Bisa? Baik. Cukup, Pak ya? Jonathan, ada yang masih ingin ditanyain, Pak? Ditanyakan? Silakan, Pak. Ya, berarti terutama yang Bapak jelaskan ini untuk melawan dogma pengajaran-pengajaran sesat supaya kita tidak terpengaruh ya. Kira-kira poin utamanya Bapak jelaskan yang gitu ya Pak ya. Ya betul Pak, betul. Mungkin bisa dijelaskan selain itu Pak, apakah diri kita sendiri, kalau tadi berdiri teguh kita kan kuat, kita tidak goyah, tadi kan berdiri kan tidak goyah, tapi kan ini banyak menggunakan iman, perisa iman, kebenaran, kasut, ini kan memangnya kan iman. Tapi kalau berdiri teguh tadi kan konotasi saya itu fondasinya, akarnya. Kalau berbatu-batu ya kita kuat. Kalau di atas pasir ya kita bisa lemah. Jadi ini tadi utamanya untuk pengajaran sesat, untuk pemikiran yang untuk diri sendiri kita atau untuk orang lain, itu mungkin bisa diperjelas lagi Bapak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Pendeta. Iya Pak, kalau konteksnya kan diminta untuk berdiri tegak, artinya berdiri terhadap atau berdiri akan pandangan Injil Kristus itu yang sudah dimiliki oleh orang-orang percaya di bangsa Israel. Dan kalau saat ini ya silahkan, kalau kita sudah punya Injil Kristus, artinya dalam tanda kutip ya Injil Kristusnya itu memang benar-benar yang sesuai dengan kebenaran Alkitab, ya Injil kasih karunia, ya iman pengharapan kasih, yang percaya akan bayang-bayang, realita kematian kebangkitan sampai kepada realita rohnya, yaitu kodrat ilahinya itu sendiri yang sudah kita terima, yaitu roh Tuhan ada padaku. Ya, seperti itu Pak. Jadi berdiri tegap itu tetap teguh berdiri di dalam prinsip kebenaran akan Injil Kristus. Disuruh kita bersiap-siap berdiri tegap karena kita mau bertempur, menyerang dan bertahan. Nah, disuruh berdiri tegap dulu, baru dipakai perlengkapannya Pak, gitu. Dipastikan dulu Injil Kristusnya dalam diri masing-masing. Siap? Oke, baru pergunakanlah semua selengkap senjata Allah itu. Begitu Pak. Berlaku buat pribadi, ya. Buat saat ini, ya. Dari pandangan bukan orang Roma lagi, tetapi dari pandangan-pandangan ya sebenarnya dari pandangan agamawi, di mana pandangan awal agamawi itu tercipta ya dari buku sejarah gereja disingkapkan di sana. Pandangan dari Roma, di mana disempurnakan, disadur dan dirapikan oleh teolog-teolog Yunani itu, dan banyak sekali diresmikan ya dan diintervensi dalam suatu perkumpulan sidang, yaitu sidang Konstantinopel itu. Begitu Pak, kira-kira cukup? Ya, Pak Jonathan sudah cukup? Ya cukup, terima kasih ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya untuk Pak Johannes Budiharjo, apa kabar Pak? Silahkan langsung bertanya Pak Jo. Ya, terima kasih Pak Heri. Ya. Terima kasih buat Pak Pendeta Nemsis Simanjuntak dan terima kasih buat teman-teman JCM semuanya. Saya agak terlambat sih masuknya, tapi saya sempat menyimak dan saya tertarik. Mungkin saya agak sedikit berbeda pandangan ya, teman-teman di JCM. Kalau saya agak berbeda sedikit pandangan, saya berharap teman-teman JCM jangan memposisikan diri saya sebagai orang yang menolak atau apa ya. Karena banyak di grup ketika saya memposisikan sedikit berbeda pandangan,
wah saya dibenci nih, bahkan saya disuruh keluar dari grup itu. Semoga CCM nggak seperti gitu ya Pak Heri. Jadi begini, ini semuanya itu kan berdasarkan tafsir ya, cara kita membaca dan memahami dan kemudian kita menafsirkan arti ayat itu. Kalau saya tidak salah mendengar tadi Pak Nemsis menyatakan bahwa musuh kita di udara, roh jahat di udara itu adalah bentuk dari yang pertama kerajaan, Raja Herodes, imam yang besar dan dampak-dampaknya ada terhadap ajaran mereka kepada. Tapi kalau saya sih kok melihatnya tidak seperti itu. Mengapa? Tentu seperti ini. Seseorang ketika menulis sebuah surat, terutama seperti Paulus menulis surat pengajarannya, sama seperti saya ketika saya memutuskan menulis sebuah materi khotbah atau sedang sharing knowledge tentang sesuatu yang akan saya sampaikan, pasti ada latar belakang situasi yang sedang terjadi. Karena apa? Karena pola berpikir kita itu dipengaruhi oleh apa yang sedang terjadi situasi hari-hari itu. Saya yakin pada waktu Rasul Paulus menulis itu ada sebuah situasi yang sedang terjadi, ada dirinya. Yaitu apa? Tekanan-tekanan yang terjadi dari pihak orang Yahudi, dari mahkamah agamanya, apalagi ini satu faham atau sekte yang dianggap sesat dan diburu ya untuk dibinasakan. Jadi kalau dianggap bahwa itu pandangan mewakili bahwa itu roh jahat di udara, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging tapi melawan roh jahat di udara, dan itu diartikan oleh Pak Pendeta Namsis tadi sebagai satu ajaran atau kerajaan Raja Herodes dan semua ahli-ahli agama orang Farisi, bisa saja itu, bisa. Tetapi jangan lupa bahwa ajaran kekristenan pada hari itu bukan untuk melawan Yahudi atau menangkis serangan-serangan dari Yudaisme saja. Karena manusia pada abad itu sudah terbiasa bermain-main dengan roh. Kekristenan ini kan boleh dibilang urutan kesekian dari keyakinan yang sudah lebih dulu ada, seperti contohnya budaya di Mesir dengan 1000 dewanya, Sumerisme dengan ajaran-ajaran roh nenek moyangnya. Mereka mengenal artinya roh-roh jahat itu. Mereka bisa membedakan itu roh baik dan roh jahat karena ajaran mereka seperti itu. Dan jangan lupa juga ajaran-ajaran itu terus berjalan turun-temurun, sama seperti kita tuh Kristen dan turun-menurun seperti itu. Jadi pemahaman ada roh jahat di udara itu menurut pendapat saya juga bisa diartikan bukan sebagai ahli Taurat orang Farisi, seakan-akan kekristenan itu hanya berhadapan dengan Yudaisme, enggak. Tapi itu betul-betul roh jahat di udara. Ahli-ahli sihir yang bermain-main dengan roh jahat, dan kekristenan juga sedang menghadapi hal-hal seperti itu. Itu sedikit pandangan tentang saya membaca ayat itu dan memahami seperti itu, bukan itu. Dan yang kedua, mohon izin Pak Heri dan teman-teman, Ya. saya memang bukan anggota CCM, tapi saya menaruh perhatian besar saya kepada CCM dan semua apa yang diajarkannya. Awal mula pertama saya tertarik banget karena ada satu hal yang menggelitik dan membuat saya untuk mendobrak kembali dogma-dogma yang pernah saya diajarkan, dan saya juga bertumbuh dalam ajaran-ajaran seperti itu. Dan itu memang betul-betul membuat saya harus duduk melihat lagi. Itu di awal-awalnya. Tetapi semakin ke sini, mohon izin, CCM kok kelihatannya terjebak dalam sebuah retorika yang terus berputar ulang-berulang. Setiap Sabtu ketika saya mengikuti, semua pembicaranya berputar-putar di 70 Masehi. Seakan-akan semua itu diusahakan dicocokno dengan peristiwa di 70 Masehi dengan kehancuran Yerusalem dan semuanya. Sehingga yang saya harapkan dari CCM kan bukan sekedar cuma berretorika dan bernarasi tentang hal seperti itu, tapi lebih maju lagi, menjawab kebutuhan, tantangan umat manusia di zaman sekarang dengan berlandaskan iman yang benar dengan berpusat pada Yesus Kristus. Sedikit masukan buat rekan-rekan di CCM, apakah memungkinkan dan ini sebuah satu, itu sebabnya beberapa waktu yang lalu saya sempat bukan mendesak ya, tapi sempat mempertanyakan kepada Pak Girsang, Pak, bikin saja sebuah buku Pak, supaya kita ini bisa membacanya runtut, karena buku itu kan tertulis secara, namanya membuat buku kan satu pemaparan ide yang terstruktur rapi.
Sehingga setiap kali kita bergabung dengan CCM itu enggak retorikanya, jujur saja setiap kali saya bergabung dan kembali pada ajaran seperti itu, 70 Masehi lagi, 70 Masehi, akhirnya membuat saya jadi jenuh. Karena itu juga merupakan sebuah penafsiran yang belum tentu juga teruji kebenarannya, walaupun rekan-rekan pasti bisa membuktikan ayatnya di mana dan semuanya. Nanti rekan-rekan yang lain juga akan mengcounternya dengan ayat-ayat yang berbeda perseberangan. Pada akhirnya cuma terjadi debat kusir saja. Tapi saya berharap CCM lebih maju lagi berdasarkan base apa yang Anda Bapak Ibu yakini untuk kemudian maju menata iman dan menjawab kebutuhan-kebutuhan rohani di zaman seperti ini, zaman now ini, tidak kembali ke nostalgianya di 70 Masehi terus. Itu sedikit masukan sih Pak, semoga tidak menyinggung perasaan Bapak Ibu semua, karena saya yakin jangan seperti guru-guru sebelah ya, ketika saya menyatakan pemikiran saya seperti ini, mengajak lebih maju lagi, tapi justru saya dinyatakan sebagai pemberontak dan diusir keluar. Mohon izin Pak, 2 itu saja. Oke. Terima kasih Pak Yones Budiarjo. Ya, untuk yang terakhir, yang kedua tentang 70 ini, nanti dijelaskan oleh Pak Girsang setelah kita kongko-kongko nanti sebentar. Tapi yang pertama itu bisa dijawab dulu sama Pak Nenses tentang peperangan itu. Silakan Pak. Ya, baik Pak. Ya Pak Yohanes, ya memang Bapak dengarnya belakangan ya Pak ya. Nah, saya tanggapin bahwa Bapak tadi singgung tentang bahwa Injil itu bukan dibenci oleh orang Roma. Ya, sepertinya seperti itu Pak. Nah, padahal sesungguhnya ya, yang dipandang oleh orang Roma atau kerajaan Roma, ini orang-orang Israel, orang percaya loh Pak, ya, orang percaya ini jumlahnya semakin banyak, dan mereka itu ya dianggap satu momok yang menakutkan untuk dapat memberontak dan membuat stabilitas kerajaan kekuasaan bangsa Roma itu terganggu yang ada di Israel, karena waktu itu kan Israel dalam penjajahan bangsa Roma kan. Nah, disitulah yang dianggap suatu ancaman pada waktu itu. Nah, ancamannya itu pertama ya memang sepertinya bukan karena orang-orang Israel itu sebagian itu memegang Injil Kristus. Memang sepertinya bukan itu, tetapi mereka melihat ya kepercayaan akan Mesias yang mereka pegang ini sama orang percaya, loh itu membuat mereka itu kok jadinya menggebu-gebu, jadi beritakan kebenaran Kristus itu dianggapnya suatu hal yang membuat gejolak. Kenapa? Karena ternyata benar kan ada banyak demo. Contohnya ahli Taurat dan orang Farisi itu berdemo ke mahkamah agama akan pemberitaan Injil itu yang dilakukan oleh Yesus dan murid-murid. Dan mereka itu berdemo bukan sekali 2 kali Pak, berpuluh kali. Pertama kali demo akan Yesus yang harus disalibkan, yang selanjutnya kepada murid-murid didemo terus mereka. Dan mereka murid-murid bukan 11 rasul sama harus Paulus 12, semua orang-orang percaya itu yang disebut murid pun dikejar terus Pak. Dan itu atas pengaduan dari ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mengadu ke mahkamah agama, ya, mereka mengadu kepada pemerintah kota, ya, yang dimana dikatakan wali kota, lalu mereka bawa kepada Kaisar. Kaisar akhirnya geram, ya, lapor panggil Jenderal Titus, sudah hancurkan aja itu. Nah, melesetnya mereka anggap bait suci itu pun masih suatu ikatan atau suatu paket imannya mereka, orang percaya. Bukan, ternyata mereka juga meleset orang Roma ini. Jadi orang Roma sendiri ini nggak ngerti gitu, bahwa orang percaya itu tidak lagi peduli terhadap bait suci. Walaupun kenyataannya masih banyak orang percaya masuk lagi bait suci. Ya, dia menolak yang namanya bahwa bait suci itu tidak berlaku sebab roh Tuhan sudah ada pada orang percaya. Ya, dimulai sejak hari Pentakosta itu. Nah, sebenarnya yang Bapak katakan itu ya benar, itu latar belakangnya apa? Ketika menulis itu Rasul Paulus dalam hal latar belakang seperti apa, kondisinya seperti apa, dan kepada siapa ditulis surat itu, ya, di dalam suasana seperti apa, dan terbentuklah gaya bahasa. Nah, karena Rasul Paulus itu pun orang yang sangat-sangat teruji di dalam
memakai kata-kata simbol, di mana dia selalu kalau pakai kata-kata simbol itu disesuaikan dengan situasi pada waktu itu apa yang terjadi. Nah, dia tulis itu seakan-akan ya orang percaya itu adalah seorang prajurit. Bahkan pakaiannya kalau dilihat di buku ya, pakaiannya itu pakaian seakan-akan disamakan seperti pakaian prajurit Roma tersebut, gitu Pak. Nah, jadi sangat tepat. Dan satu kali lagi bahwa kita di CCM sebenarnya bukanlah main tafsir-tafsir sebenarnya Pak. Jadi kita melihat Alkitab dengan galian yaitu konteks. Ketika digali secara konteks justru lebih simpel, lebih terang ya. Dan kalau dikatakan tafsir, sebenarnya kalau saya katakan kami di CCM bukan menafsir. Karena menafsir beda dengan melihat konteks. Tafsir itu kan ditafsir, tafsiran itu bisa meleset 5%, bisa meleset 15%. Tetapi kalau dikatakan, nah, itu kita nggak bisa lagi sebut kami menafsir dari doktrin A, B, C gitu. Dan kami juga berdiri bukan atas satu doktrin, tetapi kami berusaha berjuang terus untuk ada di dalam penggalian firman sesuai dengan konteks. Jadi kita bukanlah dikatakan tanda kutip menafsir, tapi kita melihat konteks. Ketika saya melihat konteks, wah saya lihat, wah terbuka semua. Jadi bukan lagi saya mengatakan ayat tersebut dari sisi tafsir. Mungkin saya bisa salah kalau tafsir, tapi kalau kita melihat konteks, oh iya ya, seperti gini Pak. Kalau di kitab di Korintus, seorang perempuan tidak boleh berkepang-kepang katanya kan. Wah, tafsir sana mengatakan begini, tafsir ini mengatakan seperti ini. Kita nggak usah tafsir, tapi kita lihat apa sih latar belakang surat itu ditulis. Oh, ternyata di Korintus itu ada suatu peristiwa fenomena kalau pelacur itu ditandai dengan. Nah itu bukan tafsir, tapi kita melihat konteks. Kita lihat itu latar belakang sejarahnya. Oh ini maksudnya sudah. Jadi seperti menemukan emas. Jadi kita tidak menafsir itu benda. Wah ini saya tafsir emas. Bukan ini kuningan, bukan. Nah, tapi kita bawa ke alat pengujian emas. Ya sudah emas. Jadi kita bukan tafsir lagi, tetapi melihat konteks di mana ada latar belakang, ada timelinenya, ada kita melihat itu settingnya, setting itu tempatnya ya, latar belakang situasi yang membuat suatu itu terjadi atau tulisan itu terjadi, begitu. Ya. Saya rasa oke ya Pak ya, Pak Yohanes. Ya, cukup ya Pak Yohanes, Brojo. Jadi sambil itu kita masih ada punya waktu 20 menit. Nah, sambil kita mau bertanya tentang tema perlengkapan senjata Allah, baiknya kita juga bisa bahas yang lain. Dan mungkin Pak Girsang mau menjawab tadi yang disinggung sama Yohanes Pak Budiarjo tentang emas. Topik kita selalu tidak jauh dari masa 70 tahun loh, gimana periode 70 tahun, karena dari situ start perjanjian yang crash Hindu itu sebenarnya. Jadi Pak Girsang bisa tambahkan lagi, silakan Pak. Ya, pertama sekali tentunya saya sebagai koordinator Christ Center Ministry mengucapkan terima kasih kepada Bro Yohanes, ya, teman kita, sahabat kita dari Surabaya. Saya sangat mengapresiasi sekali ya saran-saran dan masukannya, juga kehadirannya, dan dari sejak dulu lah, dari sejak di Facebook, bukan di Facebook, di WA ya, kadang-kadang ada dialog. Dan juga terima kasih untuk usulannya untuk nulis buku. Memang kita lagi pikirkan ke sana sih. Jadi begini, kalau saya mau jujur, Bro Yohanes, sebenarnya kita lahir dari pengajaran yang sama, Pak. Kita dilahirkan besar di Indonesia, ya kan? Dari sekolah minggu, hadir di gereja, di semua gereja, apapun namanya gerejanya. Sebenarnya kita dilahirkan dengan pengajaran yang hampir sama, mirip-mirip lah ya. Gitu.
Saya berkata, jujur, saya puluhan tahun sebagai jemaat di gereja. Dan apa yang dulu, yang tadi kata Pak Yohanes katakan, saya seperti itu juga pola pikir saya, sama persis. Tentang roh-roh di udara lah, tentang sihir lah, tentang itu. Sama persis, Pak. Sama apa yang Bapak pikirkan, sama Bro Yohanes pikirkan, sama persis. Nggak lebih, nggak kurang, Kak. Sama. Dan dalam penggalian 7-8 tahun terakhir belajar, kemudian kami diskusi bersama teman-teman ini lebih dari 4 tahun, Pak. Kita namanya di Jakarta ini dulu namanya ada table talk sharing. Kita kumpul di satu restoran dari pagi sampai tiap Sabtu itu ya di satu restoran. Tiap Sabtu itu kita ada 4 tahunan lebih. Ya, kita kumpul di sana dengan topik apa, kita bahas, sharing bersama, bahkan kadang-kadang sampai malam, Pak. Gitu ya. Dari situlah akhirnya berdirilah CCM ini, Christ Center Ministry. Ya, dengan kesepakatan kami bersama berdiri. Dan di dalam penggalian itulah kita ketemulah. Jadi bukan cuma CCM yang menemukan ini. Jadi ternyata kalau kita mau menggali, jujur kalau kita mau menggali teman-teman sekalian yang semua yang hadir di Zoom ya, selama ini kita sebetulnya diajarkan itu cuma kulit-kulit. Kalau saya mau jujur ya, pengajaran yang saya terima selama ini di gereja-gereja, saya termasuk gereja jalan-jalan, Pak. Banyak gereja yang sudah saya kunjungi, dan saya juga sekolah di STT. Ya, banyak diskusi kepada para doktor teologi, teman-teman pendeta. Jadi, kalau mau jujur, sebenarnya kita yang dapat tuh cuma kulit-kulitnya, Pak. Jujur ya, kalau mau jujur, kulit-kulitnya aja. Jadi kita tidak mendalami sampai sebetulnya menangkap ke dalam. Gitu. Nah, kalau berbicara roh, dulu kita menganggap tuh roh itu ada sesuatu roh makhluk gitu ya. Sama kalau bilang doktrin agamawi, itu sama juga. Roh agamawi, itu sebetulnya sama. Doktrin agamawi, roh agamawi, roh jina. Emangnya ada roh jina masuk ke kita? Nggak ada, Pak. Kalau ada orang suka misalnya main judi, oh dia di dalam dia udah dirasuk roh judi, enggak. Itu semua di mindset kita dalam hidup ini, mindset kita, pikiran kita terpengaruh. Makanya orang Yahudi ini jadi gini, bro, kalau saya boleh sharing, di Alkitab itu ada 2 hal aja sebetulnya, ada 2 hal penting. Satu bercerita hukum Taurat, satu bercerita kasih karunia. Cuma 2 hal ini. Nah, hukum Taurat inilah dikatakan sudah tua, sudah usang. Gitu, sudah usang. Nah, karena di dalam Taurat inilah orang mengenal dosa. Dan Tuhan punya maksud adalah bagaimana manusia kalau ibu datang seperti dia, segambar dan serupa dengan dia, kudus tak bercacat. Makanya dia turun menjadi manusia. Nah, turun menjadi manusia, dia harus mati di kayu salib. Sudah tetelestai. Tapi bangsa Yahudi tidak mengerti, tidak tahu. Makanya semua yang diisi Alkitab itu, dari mulai kitab Daniel, kitab Yesaya, itu semua fokusnya betul. Kitab Wahyu, itu semua fokusnya muaranya ceritanya tentang kehancuran bait suci Allah. Karena itulah momentum penting di dalam pengenalan kita, pemahaman kita, di dalam mengerti kebenaran. Nah, sebenarnya kalau mau jujur, saya bisa bercerita banyak ini ya sebenarnya. Bukan karena saya baca buku juga, tidak. Sebenarnya pola kehidupan manusia baik jahat. Sebelum Alkitab ada, sudah ada. Sebetulnya sudah ada nih pola kehidupan pengetahuan baik dan jahat. Sebelum Alkitab ada, sebelum Musa ada, sudah begitu kehidupan manusia. Baik jahat dan mempersembahkan di gua sana, mempersembahkan di lembah sana, di gunung sana, seakan-akan Tuhan ada di mana, Tuhan ada di satu tempat gitu. Dan harus ada korban-korban yang dipersembahkan. Dan itulah keadaan yang mendunia itulah diambil menjadi satu sampel sama Tuhan. Maka dipanggillah Abraham itu. Abraham dipanggil. Nah, itu menjadi satu cerita. Satu buku ditulis. Akhirnya menjadi ada kitab Taurat, yaitu buku kehidupan, kasih karunia, yaitu cerita pohon kehidupan. Nah,
klimaks dari semua cerita ini adalah kehancuran bait suci Allah tahun 70. Itulah the last moment. Itulah hari penghakiman, hari pengakhiran dari masa berlakunya hukum Taurat sebetulnya. Supaya manusia itu tidak berfokus kepada man center lagi. Kalau kita berbicara hukum Taurat, itu man center kita yang kita jagokan. Kita merasa hebat, kita merasa bisa, bla 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 gitu semua. Nah, sekarang kita mengajak ini dalam kasih karunia ini, pengajaran kita ini, mengajak hidup itu Kristus yang hidup, bukan kita lagi. Nah, inilah sebetulnya pengajaran, inti pengajaran di Christ Center. Bagaimana kita mengerti secara konteks, bukan tafsir, betul tadi, Bro Nanses, bukan tafsir-tafsir, tapi konteksnya yang berbicara. Kita ini cuma menggali, menyajikan ini loh konteksnya saudara sekalian, gitu loh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini loh konteksnya. Itu kita cuma menyajikan, dan kita tidak mendebatkan itu semua. Makanya saya sering katakan, kalau saya sedang sharing dimanapun, kalau apa yang CCM sharingkan dan juga yang saya sharingkan secara pribadi dimanapun saya berada, kalau dianggap berbeda, maka saya sering anggaplah sebagai suatu studi banding, studi komparasi. Nah, kalau selama ini kita merasa belajar Alkitab itu jelimetnya susah, menurut hemat saya, sorry to say, saya happiness, saya bahagia. Ternyata Alkitab itu tidak sulit untuk dipelajari. Setelah saya mengerti ya. Karena cuma hal ini aja. Jadi memang the turning point, poin yang terbesar adalah kehancuran bait suci Allah. Itulah fokus penulisan di Alkitab itu. Nah, tapi kita di CCM ini tadi kan membawa supaya orang mengerti secara konteks. Dan kita juga akan membawa, bahkan kita akan membangun yayasan. Ini masih nunggu Bro Dudi pensiun ini. Kita akan membuat satu yayasan, Pak, untuk bergerak ke depan. Dalam rangka apa? Mengenalkan Christ Center itu, bahwa yang hidup itu bukan diri kita lagi. Bahkan saya juga akan sharingkan ke banyak orang tentang Pancasila, Pak. Pancasila. Kalau kita bilang ketuhanan yang Maha Esa, maka apapun agama orang di Indonesia ini, apapun suku bangsanya, itu sama dengan Christ Center itu. Berfokus kepada Kristus. Kalau kita bilang tidak di dalam dengan orang-orang lain, kita tidak bilang Kristus. Bahwa ada Tuhan, ada ketuhanan yang Maha Esa di pikiran setiap orang, di hati setiap orang. Ada kasih, ada keadilan, ada kebenaran di dalam setiap orang, apapun agamanya, apapun suku bangsanya. Ini untuk Indonesia ya. Dan ini akan kita lontarkan nanti di ke depan di dalam yayasan kita. Sehingga kita bisa membangun generasi ke generasi nasionalisme Indonesia dan anak-anak Tuhan. Sehingga kalau anak-anak Tuhan dipercaya jadi menteri, jadi di DPR, jadi di TNI, Polri, atau dimanapun, tidak akan seperti apa yang terjadi saat ini. Terjadi korupsi, kejahatan, bla bla bla. Karena apa? Karena Kristus yang hidup. Jadi poin pengajaran kita adalah bagaimana kita mengajarkan orang sampai kepada tahapan kesadaran, awareness, menghidup, mengetahui, mengenali Kristus, dan sampai tahu bahwa hidupku bukan aku lagi, yaitu Sang Kristus yang hidup. Nah, ini bisa dipahami kalau mengerti bahwa hukum Taurat itu sudah selesai. Bait Allah hancur, sehingga tidak ada lagi penyembelihan binatang. Itu yang pada waktu itu konteksnya. Sehingga kita pun sekarang tidak hidup digerogoti, diganggu-ganggu oleh hukum Taurat, di mana gereja saat ini dimanapun masih seperti itu. Konsep itu masih di bawah-bawah. Gitu. Sehingga kenapa? Saya puluhan tahun menjadi jemaat di gereja. Nggak pernah diajarkan tentang kehancuran bait suci Allah. Momentum tahun 70. Padahal itu momentum penting. Jujur saya berkata, Bro Johannes, dengan saya mengerti, dengan saya paham, tahun 70 itu suatu momentum penting, maka puji Tuhan, I'm so happiness. Semua isi Alkitab itu link ya, semua dibuka. Cek. Menjadi jelas, clear, very clear. Gitu. Ini pengalaman pribadi saya. Nanti teman-teman juga bisa sampaikannya. Karena disitulah satu titik klimaks isi Alkitab ada di situ sebetulnya. Kalau kita mau buka hati, mau belajar ya, mau kita tahu. Nah, itulah klimaksnya ada di sana.
waktu kita menangkap momentum itu. Karena semuanya arahnya ke situ, isi Alkitab itu bercerita ke situ itu. Baru waktu kita mengerti, maka kita bisa eksplor hidup kita. Karena Tuhan yang hidup dalam kita. Tidak lagi hidup kita diikuti, diintimidasi oleh ritual-ritual agamawi. Enggak lagi. Kita free, merdeka. Tuhan yang termanifestasikan. Tuhan yang mengalir lewat setiap kita. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita sebetulnya. Sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita free. Tidak ada digandoli oleh itu, ini, itu. Agamawi tidak mengikat kita. Tapi relasi pribadi kita. Juga sebagai kita, sebagai tubuh Kristus. Relasinya cuma dalam roh dan kebenaran. Nah inilah yang harus dianul setiap orang. Di mana setiap tarikan nafas kita, setiap apapun pergumulan, setiap apapun mas, terlontarlah dari hati dan pikiran kita ucapan syukur, penuh syukur dalam kehidupan. And then ada niatan, kan ada Tuhan dalam kita. Apapun yang dipercayakan kepada kita, baik di kantor, di tugas, dimanapun. Nah, we will do the best karena ada Tuhan. Kalau 3 ayat 23 itu mengalir. Apapun yang kita perbuat, kita akan melakukan dengan sepenuh hati. Termasuk kita diminta untuk sharing firman. Nah, orang di Christian Ministry kalau udah disuruh sharing firman, pasti will do the best. Dia akan betul-betul menggali, melihat konteks, sehingga terlahirlah seperti apa yang kita sajikan seperti saat ini. Dan saya jujur pada kesempatan ini, saya sangat mengapresiasi Bronenses yang telah menyajikan begitu komprehensif, begitu very clear secara konteks ya, secara konteks apa yang disajikan oleh Bronenses ini tidak pernah kita dengar. Tidak pernah kita dengar di gereja-gereja. Saya puluhan tahun di gereja. Ya, saya tidak pernah mendengar seperti apa yang diceritakan oleh Bronenses. Dan saya kira itu benar. Seperti dikatakan perisai iman itu, kalau perisai iman itu sebetulnya sesuai Galatia 3 ayat 23 sampai 27. Siapa yang dibaptis dalam Kristus mengenakan Kristus. Jadi kalau kita itulah perisai iman kita itu ya Kristus itu. Kita mengenakan dia itu udah. Dibaptis dalam kematiannya dan kebangkitan dan hidup di dalam dia. Jadi kita telah mengenakan Kristus itu. Nah inilah yang simbol dipakai di Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pakai pakaian daun-daunan dikasih pakaian kulit. Yaitu mengenakan Kristus itu sebenarnya. Jadi semua ayat-ayat ini secara konteks, puji Tuhan, semuanya bertautan satu dengan yang lain. Jadi anyway, terima kasih Bro Yohanes atas masukannya. Tapi marilah sama-sama kita belajar, sehingga ya terus terang aja, sehingga tidak ada dusta di antara kita semua. Tapi sama-sama kita mau belajar, menggali, dan tidak ada kata saling menyesatkan atau saling itu, ini nggak ada. Kita intinya adalah sama-sama belajar. Kalau ada dirasa kurang, ya beri masukan. Kami sangat berterima kasih diberi masukan. Dan kita akan coba terus menggali, men-sharekan kepada sahabat-sahabat sekalian. Dengan tujuan. Sahabat-sahabat sekalian, dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kita melahirkan generasi-generasi yang tidak terikat oleh agamawi. Kita ingin melahirkan generasi-generasi yang hidupnya plong. Tidak ada beban. Bahwa cari muka sama Tuhan, begitu, begini, supaya Tuhan sayang. Enggak. Tuhan sudah sayang kita semua, teman-teman sekalian. Tuhan penuh cinta kasih, mengasihi setiap kita dan anak cucu kita. Relasi kita dan anak cucu kita kepada Tuhan Sang Pencipta, itu dalam roh dan kebenaran. Sehingga setiap anak cucu kita akan mengerti potensi apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya untuk memberikan karya terbaik bagi kehidupan ini. Saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Ada cinta kasih di situ karena Tuhan yang mengalir. Nah, kalau ditanya, ya ini yang akan kita lakukan ke depan. Bro Yohanes, bukan lagi kita cari perhatian Tuhan, aku buka ini, buiri ini, melakukan ini supaya Tuhan sayang. Enggak lagi, enggak seperti itu. Karena kita sudah tahu dia sayang kita dan kita sudah bersatu dengan dia. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh. Jadi kita ingin melahirkan generasi yang mengerti kebenaran.
Dan mereka tahu betul bahwa mereka telah bersatu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Dan Tuhan yang mengalir lewat setiap kita sebagai alatnya, sebagai tubuhnya, sebagai mempelainya. Nah, ini yang kita mau kasih tahu kepada banyak orang. Jadi pengajaran kita ini memang sekali-sekali harus tetap menyinggung ke tahun 70, karena itu pusatnya, alirnya. Kitab Wahyu itu ujungnya di sana. Seperti contoh Wahyu 22 ayat 10. Ya, jangan materaikan nubuatan ini karena segera terjadi. Apa itu? Ya itu apa yang Yohanes katakan nggak boleh dimaterai, karena itu terjadi. Yohanes nulis itu, ngomong itu antara tahun 66 68, tahun 70 terjadi gitu. Tahun 70 itu digenapi. Nah, masa aniaya itu apa? Ya sebelum tahun 70. Jadi inilah memang tentu kita ini akan menabrak-nabrak. Bukan kita sengaja menabrak ya, tapi kita memberitakan kebenaran, tapi mungkin orang lain merasa tertabrak-tabrak doktrin mereka ya gitu ya. Dan kita sudah biasa ketemu para pendeta, orang-orang yang demikian ya, yang masih menentang atau menyatakan kita sesat lah, apalah, nggak apa-apa, kita nggak ada masalah juga. Karena Yesus pun pada zamannya dimusuhi oleh bangsa Yahudi, juga dimusuhi oleh orang-orang Romawi, ya kan? Jadi Yesus saja dimusuhi, ya kalau kita dimusuhi mah wajar lah, ya. Kita nggak di ini, ya maka wajar. Yesus saja dimusuhi banyak orang kok zamannya ya, pada zamannya. Dan kebenaran itu memang banyak tantangan. Tapi Christ Center Ministry dalam hal ini ya, bersama teman-teman kita mari maju terus, karena roh Tuhan ada di dalam kita, ada di pihak kita, ada bersama kita, dan dialah yang mengalir lewat kita. Walaupun semua para pendeta di luar sana bilang punya Roh Kudus, sama. Semua pendeta juga kalau mau khotbah di depan dia bilang Roh Kudus, ya kan? Tapi waktu ngomong kan teman-teman tahu sendiri di mana sesuai konteks atau enggak, atau cuma itu impian-impian atau khayalan-khayalan. Kita sama-sama tahu semua. Ya, saya kira itu, dan ya puji Tuhan ya kita lagi mulai merapatkan barisan lah kalau untuk nulis buku ya, merapatkan barisan. Tapi anyway, kita Christ Center Ministry ingin berdampak lah bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Demikian, thank you Bro Heri, dan thank you juga Bro Yohanes atas masukannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Girsang, dan berharap Pak Yohanes Budiarjo sudah bisa menangkap. Nah, tapi kalau ada yang saya ditanyakan bisa. koreksi benar Pak. Nanti Bapak barusan Ya. masa kesulitan sudah berlangsung di tahun 70 itu pendapat Bapak, dan itu saya tidak setuju. Nah, ini kadang masa penganiayaan yang pasal sulat belum terjadi. Kalau Bapak sudah terjadi kan kita beda pendapat, nggak apa-apa. Tapi Bapak percaya itu sudah terjadi, tapi saya percaya belum. Nah, itu koreksi aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jonathan. Kita akan lanjutkan nanti di luar dari acara ini. Mungkin bisa japri, bisa DM, ya. Karena waktunya sudah habis, sayang, sampai jam 12. Dan sebagai penutup nanti minta Pak Suanda untuk mengomentari sekalian tutup acara ini CCM. Dan sebagai catatan saja bahwa masa tahun 70 itu adalah poin start pertama perjanjian baru, di mana bait Allah de facto-nya sudah runtuh, sudah hancur, dan kembali dan masuk ke bait Allah yang ada dalam orang percaya masing-masing. Itu aja. Silakan Pak Suanda. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Tadi. Ya juga terima kasih semua yang sudah hadir dalam Zoom ini. Ya, kita di sini semua dari latar belakang yang berbeda-beda, masing-masing punya pandangan-pandangan yang sudah dipelajari, yang sudah mereka percaya, dan masing-masing juga akhirnya kembali kepada diri kita ya, untuk melihat apa sih sebenarnya yang tertulis di Alkitab yang pada akhirnya menjadi saling kontroversi gitu ya, antara satu dengan yang lainnya. Tapi kembali kepada kita masing-masing menyelidiki kebenaran, sehingga kita benar-benar menemukan kebenaran itu. Ya, memang akhirnya kembali kepada kebenaran versi masing-masing gitu kan. Akhirnya gitu. Masing-masing ya mempunyai kebebasan. Dan kebebasan itu adalah hak kita semua masing-masing yang mengikuti Zoom ini. Kita juga nggak memaksakan semuanya itu
untuk mempercayai seperti Pak Yonatan tadi katakan, ya belum selesai gitu kan, penderitaan, penganiayaan dan lain sebagainya, nggak problem gitu kan, tapi kita kembali melihat kepada konteks dan juga fokus kita ya Christ Center Ministry, namanya kita berpusat kepada Kristus yang kita beritakan, akhirnya Kristusnya itu yang bersama-sama dengan kita, yang berada di hidup kita, yang selalu memimpin kita di dalam kehidupan kita. Fokusnya Christ Center Ministry agar supaya orang hidupnya berpusat kepada Kristus. Nah, untuk menjelaskan ini tentu berbagai macam tema-tema yang disampaikan. Nah, di dalam tema-tema itu tentu ada yang menyangkut 70, menyangkut kehidupan sehari-hari, menyangkut pertumbuhan iman, menyangkut juga perbedaan-perbedaan di antara sesama Kristiani itu. Jadi semua kembali kepada kita masing-masing untuk melihatnya, dan setiap pribadi akhirnya juga mencarilah gitu ya, mencari kepada melihat dan meminta kepada Tuhan, karena Dia yang mempunyai kebenaran. Dia yang mempunyai kebenaran. Hanya kepada Dia kita mohon agar supaya dibukakan kebenaran itu. Kalau kita lihat ada ribuan denominasi, ribuan pandangan. Nah, pandangan dari sekian banyak tuh yang mana yang akan kita ambil gitu. Apakah kita cuma comot-comot atau kita mencari sendiri kebenaran itu. Nah, kita mulai walaupun ya umur kita udah lanjut gitu, tapi kebenaran tuh nggak meliputi usia. Dan kita mencari, masih waktu masih banyak dalam Tuhan, walaupun waktu masih 1 tahun misalnya umur kita, Dia akan singkapkan gitu. Jadi masing-masing kembali bertanya-tanya kepada Tuhan. Jangan bertanya-tanya mencari buku-buku atau bertanya-tanya ke orang-orang. Cobalah yang dikatakan buat Tuhan tuh bisa membuka pikiran kita, Dia bisa menyingkapkan. Coba mulai sekarang, ya memang bangun relasi itu dengan Tuhan untuk melihat kebenaran, dan akhirnya pasti kita akan menemukan. Oke, hanya itu aja. Apa mau ditutup dalam doa atau gimana Pak Tarji? Ya, langsung ditutup aja Pak Swanda. Oke, kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur di mana pemikiran yang Kau berikan kepada setiap manusia, berbagai macam pandangan pemikiran yang ada di dunia ini. Begitu banyak agama, begitu banyak kepercayaan, dan masing-masing bertanya mencari kebenaran. Tapi kami percaya kebenaran itu berasal daripada Engkau. Engkau sendiri itu adalah kebenaran. Dan hanya kembali kepada Engkau kami akan menemukan kebenaran itu. Bukan kembali kepada hal-hal di luar Engkau. Tapi kebenaran itu hanya ada di dalam Engkau. Biar kiranya melalui daripada Zoom ini, kami mempunyai hati untuk mencari kebenaran itu yang ada di dalam Engkau, untuk kami menelaah, untuk kami sendiri benar-benar merindukannya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk saudara-saudara seiman yang hadir dalam Zoom ini. Kiranya Engkau terus tumbuhkan suatu keinginan, kerinduan untuk mengenal Engkau lebih jauh dan lebih dalam lagi. Pimpin kehidupan kami satu persatu, sehingga kami benar-benar merasakan bahwa Engkau ada di hidup kami, bahwa Engkau membukakan setiap rahasia-rahasia yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kami. Pimpin kami terus Tuhan, untuk kami, untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk teman-teman kami, dan juga untuk negara kami. Sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Walaupun sebenarnya kami menginginkan semuanya serba enak, serba damai, serba lancar. Tapi kami percaya apapun yang terjadi, karena Engkau ada di hidup kami mengalami damai sejahtera dan dapat menghadapinya dengan kekuatan yang berasal daripada Engkau. Karena Engkau sendiri yang ada di dalam hidup kami. Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, semangat, dan ketidakputusasaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus
Juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita percaya katakan amin. Amin. Ya. Amin. Terima kasih. Oke. Bro Nenses, terima kasih. Sampai minggu Sabtu depan. Ya Pak Gitsan, Pak Heri. Terima Pak kasih, Yonatan, terima Pak kasih. Nenses, Semua. Pak Yohanas, Pak Jonathan, terima kasih. ya, Pak Pak Domingus, Terima kasih semuanya. Thank you, Ya. Bang. Pak Heri, Terima kasih Pak Gede, semuanya, Pak Gede, Pak Nentis, ya, Pak Elisabeth, Bu Elisabeth, Pak Girsang, Pak Heri, Pak Dudi, Pak Sari Dinja, Gian, terima kasih, terima kasih Pak WP. tadi ada ya. terima kasih. Sampai minggu depan. Baik, ya. Pak, Kita hitung Mas ya. Ganjar, ya. Sekian. Banda ya. 1, 2, 3. Iya.